Enggak apa-apa, sudah. Santai-santai Mawon. Yang lain diam. Yang lain santai, yang lain santai. Yang lain santai, udah dilanjutin aja enggak apa-apa. Dilanjut aja, dilanjut enggak apa-apa. Dilanjut aja. Udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa, dilanjut. Sudah dilanjut enggak apa-apa, yang lain santai Mawon. Iya. Saya dengan izin Allah yang melindungi Mbak Amanda ini. Jadi kamu yang mau nyantet mbaknya ini. Jadi kamu nyantet jarak jauh nggak bisa. Terus sekarang kamu mau nyantet jarak dekat. Selamat datang. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Jadi buat teman-teman di sini tetap happy semuanya ya. Terima kasih kedatangannya di Cafe Manda di Zona Hijau Cafe. Yang pasti malam hari ini bersama Disuka kita akan berhappy bareng dan ambiar bareng. Ya, buat semuanya. Nanti buat semua pengunjung yang ingin menyumbangkan suara emasnya boleh banget. Yang mau jamming bareng Disuka boleh banget, mulai dari lagu pop, lagu dangdut, Indonesia, Inggris, Mandarin, semuanya bakal jalan ya. Yang baru datang selamat datang. Spesial bersama Disuka di sini. Ada yang datang dari sebelah sana, itu mencurigakan. Sebelah kiri, sana. Ada yang mencurigakan itu. Ada yang mencurigakan yang datang itu. Tuh, ada yang mencurigakan itu yang baru datang itu yang pakai topi hitam warna hijau. Di sini. Iya. Tuh, yang baju hijau. Tuh, yang baju hijau. Itu mencurigakan itu. Tuh, lihat tuh. Maaf ya. Itu tangannya lagi tangannya itu nyerang Mbak Amanda yang nyanyi, lihat loh. Pusing orang itu, lihat yang nyanyi dah. Ada sesuatu yang ini tidak mempengaruhi kebahagiaan kita ya. Ada yang nyerang yang pakai topi hijau, lihat tangannya yang sebelah sana lagi. Ya teman-teman, pokoknya Manda apapun yang terjadi meskipun mendadak nggak tahu ini Tuh kenapa. pusing mendadak katanya Mbak Amanda ini. Suaranya mendadak sedikit. Iya. Dari sebelah sini. Nah itu tangannya, lihat. Kita tuh happy Itu ya. nyerang. Nah itu. Sambil Itu dukun santet itu. dipesan dulu nggak? Tuh. Dipesan dulu. Dari sebelah sini nanti kelihatan. Tuh, kamu belakang saya, dilihat. Maaf ya. Manda, ambil lihat sebentar ya. Alhamdulillah. Allahumma sholli Ini hari ala ini Manda bakalan Muhammad wa ala alihi wasallam. maaf ya. Jadi jawab kok kadang Manda kenapa sih gak biasanya kayak gini? Bismillahirrahmanirrahim. Tuh penyanyinya pusing. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ambiar bareng, ambiar ya. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli. Sudah apa-apa, sudah. Santai-santai Mawon. Yang lain diam. Yang lain santai, yang lain santai. Yang lain santai, udah dilanjutin aja enggak apa-apa. Dilanjut enggak apa-apa. Dilanjut aja. Udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa, dilanjut aja. Sudah dilanjut enggak apa-apa, yang lain santai Mawon. Iya. Saya dengan izin Allah yang melindungi Mbak Amanda ini. Jadi kamu yang mau nyantet mbaknya ini. Jadi kamu nyantet jarak jauh nggak bisa. Terus sekarang kamu mau nyantet jarak dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.
haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Allahu jabbar, Allahu jadir jabbar, Allah jadir, Allahu jabbar, Allah. Ayo keluarin semua ilmu sandat kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Ayo, kamu itu loh, kok segitunya gangguin orang lagi usaha. Beliau ini jangan kamu cuma lihat nyanyinya saja, beliau ini juga punya keluarga, ngurusin orang tua. Jangan cuma kamu ngelihat beliau itu nyanyi. Setiap orang itu berhak berusaha bekerja seperti apapun. Lebih baik beliau bekerja sebagai penyanyi, halal. Terus kenapa kamu gangguin beliau ini? Aku dibayar. Kamu dibayar orang. Oh, Untuk apa? persaingan bisnis kok. Orang kalau mau bersaing itu bersaing yang sehat gitu loh. Kerja yang sehat. Bila sir sehat ora masalah, tapi aku dibayar. Ya harusnya bersaing itu yang sehat. Tampilkan penampilan yang baik. Jangan malah ganggu dengan cara menggunakan ilmu sandat, ilmu sihir. Itu apa kamu itu? Terus kamu ini loh, dong kamu aja ngurusin orang ini kok, gimana kamu nggak ngurusin? Yang penting akan dibayar. Kata penggawean aku ini dia. Taman itu nggak tahu orang berjuang seperti apa supaya bisa sukses berkembang. Bukannya malah kamu gangguin seperti ini. Kalau kamu sendiri sedang berjuang, sedang berusaha, terus digangguin gimana? Ya lora. Ya makanya jangan gangguin orang. Kalau kamu gangguin beliau, urusan kamu sama saya. Kalau kamu gangguin beliau, urusan kamu sama saya. Kamu. Emang kamu pikir kamu pakai ilmu santet, pakai ilmu sihir, orang nggak tahu. Walaupun kamu nggak bisa dipegang secara hukum, tapi kamu tetap diajab sama Allah. Jangan, kalau orang-orang yang lain nggak bisa megang kamu karena kamu ganggunya melalui dengan gaib. Lawan kamu juga yang mempunyai ilmu gaib. Saya yang akan maju untuk lawan kamu. Aku seorang terima dia. Kamu belum terima. Seorang terima. Ayo sekarang kamu keluarin semua ilmu yang kamu punya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syir bisa ilal asma'i wa syifat. Masih penasaran? Ayo keluarin lagi semua ilmu sandat yang kamu punya. Ayo keluarin. Saya nggak perlu pakai ilmu apa-apa. Saya cukup menyebut asma Allah saja. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syuri syarifi sayyidil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syuri syarifi sayyidil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri syarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri syarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri syarifi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri syarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayo keluarin lagi semua ilmu kamu. Ayo
Keluarin semua ilmu santet yang kamu punya. Ya enggak penasaran kamu. Allahumma sholli wa sallim. Allah, lari. Lari. Udah enggak apa-apa, dilanjut aja. Enggak apa-apa, sudah enggak apa-apa, dilanjut aja. Sudah enggak apa-apa. Nampak pusing tadi? Pusingnya udah hilang. Iya, orangnya juga sudah kabur. Emangnya tadi kenapa itu? Ya tadi mau mengganggu intinya. Jadi orangnya itu nyantet secara jarak jauh nggak bisa. Terus akhirnya mau mengganggu secara jarak dekat kayak gitu. Jadi ada yang orang yang dibayar dukun santet untuk mengganggu panjenengan kayak gitu. Tapi enggak apa-apa, sudah, enggak usah takut. Dilanjutkan saja. Yang penting ya baca sholawat itu aja. Ya. Enggak apa-apa, istirahat dulu enggak apa-apa. Istirahat, nanti kalau mau dilanjutkan itu. Enggak apa-apa, santai. Siap. Ini di tempatnya jenengan sendiri nih ya. Iya. Namanya ini Zona hijau. di Cafe Zona Hijau. Siap. Inggih. Yang penting ya hatinya selalu ingat kepada Allah, itu aja. Kalau orang namanya orang nggak suka itu, dimanapun tempat orang nggak suka itu pasti selalu ada. Tapi kita nggak penting orang suka atau nggak suka, itu urusan mereka. Yang penting kita nggak ganggu urusan mereka, kayak gitu aja. Terus kalau kita mau berkembang ya memang pasti ada cobaannya, pasti ada ujiannya kalau kita mau berkembang. Yang penting terus tampilkan yang terbaik gitu. Dan semoga saja kalaupun ada yang mau bersaing, ya bersaing dengan cara yang sehat gitu. Tidak dengan cara-cara yang seperti ini gitu. Iya. Emang sering ada gangguan-gangguan itu ya? Banyak sekali. Tapi ya itu kok kenapa gitu kok. Iya, tidur enggak apa-apa. Jadi panjenengan sendiri itu selama membuka usaha di sini itu banyak gangguannya ya? Banyak sekali. Bahkan nggak masuk akal. Nggak masuk akalnya itu gimana? Ya yang pasti waktu buka tetap kelihatan Tapi tempat ini kalau buka gitu kelihatannya tutup kayak gitu. Iya. Padahal di sini buka ya. Iya. Ramainya kayak gini loh ya. Yang di sini juga bilangnya tutup. Jadi kalau orang lewat sini buka gitu dikatakan tutup gitu ya. Iya. Iya, karena salah satunya hal semacam itu karena gangguan sihir tadi, sehingga terlihat tutup walaupun buka. Memang hal semacam ini ada di dunia ini, ada ilmu sihir itu ada. Bahkan baginda Rasulullah sendiri pernah juga disihir. Tapi yang jelas kita juga nggak boleh takut dengan gangguan sihir itu. Kita nggak boleh takut, kita harus tetap optimis karena kita kan punya Allah itu, tempat kita memohon pertolongan itu. Ada Allah, Allah tuh nggak tidur, nggak sare gitu. Jadi ya yang penting jenengan terus berkembang saja. Terus yang penting saya minta untuk jenengan ya diamalkan sholawatnya gitu. Terus nanti yang penting hatinya nggak gampang marah, nggak gampang sedih gitu, nggak gampang was-was kayak gitu. Sudah berapa lama kau di sini? Ya masih belum lama, tapi ya kok sudah kayak gitu gitu. Iya. Insyaallah lah nanti kita bantu semampu kita. Makanya ketika kita berusaha juga harus menggunakan kekuatan batiniah. Kekuatan batiniah itu maksudnya sholat malam gitu. Karena kita nggak hanya bisa mengandalkan kekuatan zahiriyah, kita juga harus menggunakan kekuatan batiniah gitu. Ini grup bandnya jenengan sendiri ya? Iya, ada takut. Iya. Jadi ini sudah yang ketiga kalinya kita bertemu beliau itu. Yang pertama kemarin itu yang beliau datang ke Padepokan lalu kesurupan itu, terus berlanjut kita juga pas kemarin itu beliau lagi tampil ya, tiba-tiba
tenggorokannya nggak bisa berbicara gitu ya, seperti tercekik. Akhirnya kemarin itu alhamdulillah sudah selesai. Terus yang ketiga ini beliau secara langsung meminta saya untuk mengawal beliau karena masih trauma, dan ternyata memang ini malah yang penontonnya sendiri atau yang pengunjung kafenya sendiri yang ada yang dukun santet tersebut mengganggu beliau itu. Ya, alhamdulillah bisa teratasi lah begitu. Jadi yang penting semuanya pasrah diri kepada Allah. Kita berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Nanti setelahnya kita pasrahkan kepada Allah. Karena ya siap-siap. Jangan sampai ketika ada orang yang sedang berjuang, sedang berusaha terus diganggu oleh orang lain tuh jangan sampailah. Karena apa? Karena beliau mengambil profesi ini pun juga dengan tujuan yang mulia begitu. Dan kita tentunya ya harus membantu siapapun yang mengalami kesulitan tersebut gitu. Kalaupun ada yang nggak suka dengan profesi beliau, bagi saya itu pemikiran satu persatu orang itu tersebut begitu. Sebab ya lebih mulia menyanyi lah daripada mencuri kan begitu. Tidak merugikan siapapun kan begitu. Bagi yang mau mendengarkan ya silahkan, nggak mau ya sudah kan gitu. Yang penting kan nggak merugikan orang lain. Ini profesi yang mulia menurut saya, menyanyi itu gitu. Yang penting kan tidak mencuri gitu. Kecuali kalau mencuri merugikan orang lain, menipu itu baru gitu. Tapi kalau menyanyi kan menyenangkan orang lain ya. Mohon doanya lah untuk semua saudara-saudaraku, karena kita nggak bisa memilih sesuai dengan apa yang kita pilih gitu. Kita sudah berusaha tapi kemampuan kita di situ ya berarti itu yang kita lakukan gitu. Yang penting usaha itu tidak merugikan orang lain kan sudah gitu. Oke, insya Allah nanti kedepannya saya akan berusaha untuk membantu semaksimal mungkin. Tapi ketika saya bantu, saya minta juga jenengan membantu saya. Ketika penjenengan saya bantu, saya minta juga jenengan membantu saya. Ya, mungkin kalau sekarang belum bisa melakukan sesuai dengan apa yang saya minta gitu. Karena memang sesuai dengan profesinya jenengan tidak bisa melakukan itu. Tapi untuk yang lain yang bisa dilakukan ya dilakukan. Apa saja itu? Kayak sholat malam kayak gitu, terus ya berpuasa, terus diamalkan sholawat kayak gitu. Karena saya nggak mungkin menyuruh jenengan, saya walaupun saya minta juga mungkin jenengan belum bisa melakukan kayak semuanya ditutup auratnya secara total, itu tentu belum bisa karena profesi jenengan sendiri masih menyanyi dan begitu. Tapi untuk yang lain yang bisa dilakukan kayak sholawat, kayak sholatnya, terus puasanya diamalkan. Intinya gini, prinsipnya kayak gini. Saya sendiri ketika saya sholat, saya tidak pernah membenci orang yang tidak pernah sholat. Ketika saya bisa memberi, saya tidak membenci orang yang tidak bisa memberi. Ketika saya puasa, kita juga dilarang untuk membenci orang yang tidak puasa. Ketika kita tidak minum minuman keras, kita juga dilarang untuk membenci orang yang minum. Intinya kita tidak boleh merasa lebih baik daripada orang lain. Belum tentu kita yang taat, sholat, puasa itu masuk surga, dan yang maksiat itu masuk neraka, itu tidak pasti. Karena apa? Karena ketika seorang dikatakan taat, iblis itu adalah makhluk yang paling taat kepada Allah, tapi akhirnya dilaknat. Karena apa? Merasa dirinya sombong, merasa dirinya lebih baik dan suci. Jadi jangan sampai kita merasa lebih baik, lebih suci daripada orang lain. Bisa jadi seseorang maksiat lalu dia bertobat, akhirnya masuk surga, diampuni oleh Allah. Bisa jadi orang yang selalu sholat, beribadah, tetapi kalau ada kesombongan, merasa diri lebih baik dari yang lain, ini juga bisa menjadi laknat Allah. Jadi intinya panjenengan ya lakukan semampu panjenengan yang bisa sampai lakukan. Walaupun mohon maaf masih saya sendiri masih melakukan maksiat, masih suka melakukan maksiat, tetapi ketika kita bisa melakukan taat ya kita lakukan. Walaupun kita masih maksiat ya sholawatnya tetap diamalkan, sholatnya tetap dijalankan. Itu yang seperti itu, yang penting saya minta itu aja yang jenengan lakukan. Dan juga nanti kedepannya ya kita minta untuk kedepannya panjenengan mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah gitu. Bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah gitu kan. Bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah gitu. Terus tentunya ya panjenengan mendapatkan apa ya, jodoh lah yang benar-benar soleh gitu insyaallah kedepannya. Itu doa saya untuk panjenengan sehingga nanti kedepannya bisa lebih baik semuanya lah kayak gitu insyaallah. Ya kita doakan saja untuk beliau.
Terima kasih. Ya, amin, banyak. amin. Iya. 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 Ya, nanti kita doakan bersama-sama. Insyaallah nanti ini bandnya ini namanya apa? Jessica ya? Jessica. Sudah bertanya ini sudah hampir 7 kali, 8 kali ini. Karena unik ya bandnya itu. Bandnya itu perempuan semua, ya kan? Tapi apa ya? Samsudin ini kayak benar-benar keajaiban. Berarti sih hilang gitu. Dan ketika Iya. saya tanya kenapa, bilangnya nggak apa-apa gitu. Iya. Yang penting jangan takut. Kenapa saya bilang nggak apa-apa? Karena kalaupun nanti saya kasih tahu yang hal yang itu malah nanti jadi beban. Iya. Yang penting ya, yang penting sampai kuatkan pagarannya. Pagaran yang paling kuat itu satu sabar, yang kedua sholat. Sabar dan sholat ini jadikan pagaran yang paling kuat untuk diri panjenengan. Gitu. Injih. Terima kasih. Siap, monggo dilanjutkan. Boleh mungkin panjenengan matur ini subscribe saya ini. Ya, Sampean punya YouTube sendiri enggak? Adi. Ada YouTube ya. Nama YouTube sampean apa? Amanda Disuka. Amanda Disuka. Disuka. DZUK. DZ UKA. Suka Injih. Coba matur, coba di subscribe YouTube saya gitu. Buat semuanya, yang pasti hari ini saya sangat bersyukur sekali dan sangat berterima kasih sama Gus Samsudin. Buat semua subscriber Gus Samsudin, barangkali mau subscribe YouTube saya. Insyaallah. Amanda Disuka. Siap. Amanda Disuka gitu. Injih, monggo dilanjut. Terima kasih. Nggih, untuk semua saudara-saudaraku, kita jangan sampai membenci seseorang karena merasa diri kita itu bagus, paling suci itu jangan. Ya kita doakanlah beliau, semoga nanti cara penampilannya bisa lebih tertutup, bisa lebih agamis kayak gitu. Ya sekarang kalau beliau belum bisa atau belum mau, ya kita hanya mengingatkan dan mendoakan, tapi tidak bisa memaksakan. Dan semoga saja ketika saya datang ke sini, kita bisa memberikan hal-hal yang baik lah kepada saudara-saudara kita. Karena orang-orang yang datang ke klub-klub malam itu kan sebenarnya orang yang datang ke hiburan malam. Kalau orang datang ke tempat hiburan kan berarti dia butuh kesenangan, butuh hiburan. Berarti di rumahnya dia nggak bahagia, ataukah di dalam hatinya itu tidak bahagia. Padahal kebahagiaan itu ketika hati kita dekat dengan Allah. Ketika kita senang dekat kepada Allah, insya Allah kita tidak akan melakukan maksiat. Seseorang melakukan maksiat karena tidak bisa merasakan nikmatnya taat. Terus saudaraku, mohon doanya, semoga saja beliau ini diberikan kemudahan, rezeki yang berkah barokah berlimpah, sehingga nanti bisa bekerja dengan posisi muslimah lah begitu. Yang penting kita mendoakan saudara yang kita yang baik itu sangatlah baik. Yang penting kita nggak merasa paling baik gitu. Insyaallah. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.